Ada dong. Ini terus pindahin ke situ gimana, Sas? Hmm? Pindahin. Oh, oke, selamat siang Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita tunggu dulu ya pesertanya ya.
Mungkin sebentar lagi kita akan memulai ya Bapak Ibu untuk webinar hari ini. Sambil kita nunggu orang-orangnya dulu. Oke, masih ada dua orang. Kita tunggu yang lain dulu. Mungkin dikit lagi saya mulai webinar hari ini. Oke, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Sebelumnya untuk mempersiapkan aku, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Mas Rizky Ramadan. Di sini saya akan membahas atau memperkenalkan support and resistance untuk Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asingnya dengan namanya support and resistance sendiri. Di sini Rizky ingin memperdalami lagi aja untuk yang namanya apa itu support, apa itu resisten ya Bapak Ibu. Jadi pengenalan itu yang kita yang pertama itu adalah support and resistance. Apa sih support itu Bapak Ibu? Support itu adalah berarti itu dukungan, sedangkan resistance itu berarti perlawanan. Ya. Dalam pergerakan harga, support adalah titik atau area yang terendah didapat ditembus pergerakan harga menurun. Sedangkan resisten adalah titik atau ketinggian terdapat dalam ditembus pergerakan harganya itu naik sendiri. Jadi support itu adalah titik atau area terendah dalam trading itu sendiri. Sedangkan resisten itu harga yang akan naik itu sendiri. Secara teknis sih, support dan resisten itu dibagi menjadi dua, yaitu support area di mana harga tidak dapat menembus dan berbalik naik. Contohnya gini, jika jika, jika arah candle eh, mengalami penurunan dan di situ kita ada yang namanya ada support, jika candle itu tidak tembus akan berbalik ke arah itu saatnya kita akan buy. Sedangkan sebaliknya jika resisten area di mana harga tidak dapat menembus ke arah ke atas, maka akan berbalik turun. Yang saat itu kita akan ngambil sell. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan dulu untuk lebih lanjutnya. Sambil kita sharing-sharing kita ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Oke. Support dan resisten itu diilustrasikan dengan menggunakan garis horizontal miring atau melengkung, tetapi atributnya dapat digunakan di gambar. Contoh gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang support tuh area batasan atas dan resisten tuh area batasan atas dan support area batasan bawah ya Bapak Ibu. Jadi uh, 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 jadi support and resisten itu juga ada yang namanya shadow, yaitu adalah garis panjang di candle, di mana berposisi menjadi tempat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Sampai sini mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, Eh, yang selanjutnya adalah fungsi support and resistance. Eh, kita tuh mesti harus tahu fungsinya dulu ya, Bapak Ibu. Apa itu support, apa itu resistance. Fungsinya dari itu sendiri. Support and resistance adalah salah satu cara trader untuk menaksir singkatan harga yang dapat memproyeksikan pergerakan harga yang di masa depan. Jadi kita tuh kalau trading tuh mesti tahu uh, support and resistance itu sendiri.
Support and resistance sebagai indikator atau sebagai alat konfirmasi pergerakan harga. Oleh karena itu, trader sebaiknya tidak tergantung hanya pada support and resistance, melainkan untuk mencari sinyal untuk masuk dan keluar. Demi mendapatkan sinyal masuk dan keluar yang baik, analisa fundamental tetap dibutuhkan. Analisa fundamental itu sendiri. Jadi untuk sobat trader, kita tuh tidak terpacu dengan namanya tuh support and resistance, tapi kita tuh juga harus berpengaruh juga terhadap fundamental itu sendiri untuk tidak terjadinya loss itu sendiri. Oke, kita lanjut. Cara menentukan support and resistance kuat atau lemahnya itu di sini Rizky ada 3 metodenya, yaitu level support and resistance kuat apabila didekati dengan harga tanpa breakout. Jadi gini, jika candle tidak melewati support and resistance, maka itu candlenya itu akan balik lagi ke awal tersebut. Contoh gini, jika candle tidak menembus jika candle tidak menembus ke resisten ke breakout, maka dia akan berbalik mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika candle itu tidak menembusi support, maka candle itu akan berbalik, akan jadinya naik ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah level support and resistance lemah apabila terjadinya breakout. Jika candle ini kita ke breakout, maka candle itu akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Ya Bapak Ibu, jika resistennya juga ke breakout, maka akan mengalami kenaikan yang berlanjutan. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kekuatan support and resistance dan breakout breakout dilihat dari berapa lama level tersebut bertahan. Contohnya begini Bapak Ibu. Jika candle itu mengalami ke breakout ke arah support, maka itu akan mengalaminya penurunan. Kita tuh tidak harus berpacu dengan namanya support and resistance. Kita tuh harus juga lihat dari namanya berita dunia atau news impact itu sendiri. Jadi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Baik, selamat siang Master. Siang Mas, siang Miss. Oke. Jadi Mas Sony, selamat siang Master. Siang. Ayo Bapak Ibu dong kita nanya-nanya sambil kita bahas support and resistance dulu nih. Kita tuh harus dalam trading tuh hal paling mula dalam trading itu adalah support and resistance itu sendiri ya untuk para trading awam atau pemula. Kalau untuk udah mahir mungkin dia bisa menggunakan Fibonacci dengan teknik atau teknik-teknik lainnya sendiri. Tapi ini kalau support resistance itu untuk pemula-pemula ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada mau dipertanyakan lagi untuk masalah tentang support and resistance? Kalau tidak ada, mungkin cukup pembahasan webinar kali ini. Oke, ada yang bertanya. Teknik support and resistance biasanya cara menentukannya gimana? Oke, kita tuh cari oke, kita contohkan di sini saja ya. Di sini saya sudah ada gambarnya contohnya. Cara menentukan support and resistance gimana? Kita tuh cari harga tertingginya terlebih dahulu yang sebelumnya di area berapa, di area resistennya berapa, dan kita mencari area terendahnya untuk support itu sendiri. Oke. Untuk Pak Jugi, halo sama siang Mas dari siang Pak. Untuk Pak Sony, biasanya di time frame berapa ya Master untuk? Oke.
Biasanya kalau untuk menentukan support resisten bisa di time frame H4 dan juga H1. Kalau nggak di daily di daily itu sih Pak. Berapa pentingnya untuk SNS support? Eh, oke Pak Sony. Oke Pak Sony, seberapa pentingnya untuk ya itu sangat penting ya Pak untuk kita bisa tahu kemana arah tren itu akan berlanjut. Apakah dia akan menembus support and resistance itu sendiri ataukah tidak? Kalau untuk itu. Pak Robian, cara menentukan support and resistance yang benar seperti apa ya, Mas? Oke, saya balikan lagi. Itu kita tuh melihat yang namanya resisten tuh harga sebelumnya tertingginya itu di berapa, dan sedangkan supportnya itu harga terendahnya itu di berapa, Bapak? Oke, itu Bapak bisa ngeliat di time frame H4. Hari ini ada news ya, Master? Apa masih bisa dianalisa dengan support resistance? Oke, untuk news itu sudah ada di grup Telegram. Oke, breakout itu apa ya Mas? Oke, Pak Sony. Oke, saya akan membahas. Breakout itu adalah jika arah candle itu sudah melewati eh, jika arah candle itu sudah melewati arah resisten, itu yang dinamakan dengan breakout. Jika tidak, itu namanya jika jadi breakout. Ya, Bapak. Wah, keren nih ya. Ya, makasih Bapak atas deh. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan lagi sebelum kita akhiri untuk support resistennya. Tapi kalau candlenya hanya membuat satu way aja gimana itu ya, Master? Oke, itu namanya itu tidak itu dinamakan bukan yang kalau arah candle itu sideways itu dibilang itu bukan yang namanya itu tidak akan terjadinya ke arah breakout ya itu sendiri. Jadi arah candlenya itu akan di situ-situ saja. Untuk support SSC, Pak Juki, untuk support and resistance saat ini yang paling berpengaruh di Korea. Oke, kalau itu di gold ya Bapak ya, kalau support and resistance. Mantap, semangat Master. Iya Pak, semangat Pak. Kita tuh harus semangat setiap harinya Pak. Oke Pak Robi. Kalau misalnya saya menggunakan resisten, bagaimana Master? Itu juga sangat boleh Pak. Karena kita bisa tahu batasan harga atas, apakah itu akan terjadinya ke break atau akan terjadinya tidak. Apakah itu harga akan terjadinya kenaikan lagi atau itu harga akan terjadinya penurunan lagi. Kita tuh tidak harus berpengaruh dengan terhadap support and resistance. Kita tuh harus juga berpengaruh terhadap yang namanya tuh fundamental juga Pak. Itu sendiri. Oke Mas. Oke. Cara menentukan SNR kuat atau tidaknya gimana ya Master? Itu kita bisa ngelihat dari kan itu harga sendiri. Jika harga itu tidak ke break, maka itu dinamakan eh kan sorry gini. Kita tuh harus membuat support resistance satu dan resistance 2. Jika support resistance satu ke break, kita akan membuat resistance 2. Jadi di mana kuatnya itu kita posisikan di paling atasnya lagi yaitu di resistance 2. Dan sebaliknya jika support itu ke break, dan kita harus juga membuat support resistance satu dan juga membuat support resistance 2. Jika support resistance itu satu ke break, maka dia akan mengalami penurunan lagi ke support resisten keduanya itu sendiri.
Oh ya paham, tapi saya tanyakan kuat atau tidaknya gimana, Master? Oke, Ibu. Kita tuh juga tidak berpengaruh dengan namanya support and resistance. Kita juga harus berpengaruh dengan namanya fundamental itu sendiri, Ibu. Jadi kita tuh tidak berpacu dengan terhadapnya fundamental. Kita harus berpengaruh juga terhadap fundamental itu sendiri. Pak Hendra. Halo, Master. Maaf baru join. Iya, Pak. Oh iya, berarti teknik SN tidak terlalu diperhatikan juga. Nah, itu juga berpengaruh, Ibu. Ya, jadi tidak semuanya itu lebih ke nggak juga Ibu. Jadi itu support and resistance itu juga berpengaruh, tapi kita juga berpengaruh terhadap fundamentalnya itu sendiri. Jadi dua-duanya itu support and resistance dan fundamental itu harus kita satukan untuk yang namanya trading itu sendiri. Kalau fake out itu apa Master ya? Kalau fake out itu adalah candle sudah ditembus ya, Bapak. Artinya misalnya tuh kayak swim gitu ya, Bapak. Kalau SNR dan supply and demand itu beda atau sama ya? Kalau itu sih sama aja kalau menurut saya ya. Tapi kita balikan lagi kepada gimana Bapak Ibu menggunakan teknikalnya itu masing-masing. Masa kalau support ke breakout apa bisa berbalik arah? Oke, itu saya sudah jelaskan tadi. Kita tuh harus membuat support and resistance tuh ring satu dan ring 2. Jika support terdekat itu sudah ke break, kita kita menyiapkan support and resistance yang kedua itu sendiri. Pas nih, kalau diperhatikan langsung bisa nggak Mas? Oke, kalau itu nanti ada itunya sendiri. Kalau saya di sini saya hanya jelasin saja untuk tentang super resistant. Kalau untuk jelaskan itu nanti bisa dijelaskan oleh Master Al atau Master Sandi ya Bapak. Tapi saya sudah ada contohnya ini yang mana support yang mana resisten di layar ini. Master hari ini lebih ke B atau? Oke, kalau itu saya tidak akan bisa menjawab. Saya menjawab hanya tentang persoalan support and resistance. Kalau lebih dari itu saya tidak akan menjawab. Mungkin kita bisa tanya-tanya via WA atau Bapak, Ibu bisa datang ke kantor kami di Gedung Geraha Mandiri ya Ibu. Pas Pak Surya, cara mudah menentukan SNR gimana ya Mas? Oke Bapak, saya tadi sudah menjelaskan ya Pak. Cara menentukan SNR itu kita tuh lihat harga tertinggi sebelumnya di berapa dan harga terendahnya itu di berapa, gitu Pak. Kalau edukasi bayar tidak, kalau edukasinya bayar tidak Master. Pak Sony, kita edukasinya ini sangat gratis ya Pak ya. Kita edukasi gratis baik online maupun offline ya Pak. Beda beda-beda sama yang di luar sana, broker-broker yang di sana yang harus berbayar. Kalau kita mah gratis di Bimek Jakarta ini sendiri. Oke, sekarang termasuk di harga tinggi atau rendah di SL Master. Oke, kalau untuk itu nanti saya tidak buka trading view-nya. Mungkin nanti kita bisa chat-chat via WhatsApp aja Ibu Clay. Maaf, Master, saya baru bergabung. Iya, Pak. Pak Hendra. Master, saya mau langsung dibimbing Master Rizky, langsung bisa nggak? Bisa, Pak. Bapak datang langsung saja datang ke kantor kami di Gedung Gahamandi lantai 18 Menteng Jakarta Pusat ya, Pak ya. Atau Bapak bisa, Pak Sony, berarti breakout demo.
Oh, Pak Clay, boleh langsung dipraktekin di chatnya, Master, soalnya biar lebih paham. Oke, kalau untuk itu nanti akan di webinar selanjutnya oleh Master Sandi atau Master Al ya, Pak, Ibu, Ibu Clay. Oke, mungkin cukup saja ya webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.